Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahim lagi di channel saya Tembelang TV bersama Cak Eko Tralala. Saudaraku, saat ini saya berada di Dusun Ndoko, Desa Kepondoko, dan di belakang saya itu ada rumah tua. Nah, ini konon menurut cerita, saya mendapatkan cerita dari beliau Romo Kiai Haji Mustain Hasan, pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Kepondoko, bahwa ini rumah dari Mbah Haji Sulaiman. Mbah Haji Sulaiman ini dulu adalah salah satu tokoh yang ada di Dusun Ndoko ini, dan insya Allah rumah di belakang saya ini adalah rumah, insya Allah pada zamannya ini rumah paling besar dan paling bagus lah pada zamannya, dan sekarang keberadaannya masih bertahan, belum ada renovasi, dan ini merupakan rumah tua. Dan saya itu senang sekali dengan yang tua-tua, apalagi yang ada cerita sejarah. Dan konon menurut cerita dari Romo Kiai Haji Mustain Hasan, pengasuh Pondok Ndoko, ketika pada zaman penjajahan, rumah ini di belakang saya ini dulu pernah ditempati atau tempat basecamp dari pejuang Hizbullah yang ada di Kabupaten Jombang ini, menurut cerita dari Romo Kiai Haji Mustain Hasan. Oke saudaraku, kita akan masuk ke dalam melihat-lihat situasi dan keadaan rumah tua yang ada di Dusun Ndoko ini. Sekali lagi, yang pernah dibuat base camp atau persinggahan para pejuang kita Laskar Hizbullah ketika perang merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oke, kita masuk ke dalam ya. Oke saudaraku, kita masuk ke dalam melihat-lihat keadaan rumah tua yang ada di Dusun Ndoko, Desa Kepondoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kalau melihat rumah ini saudaraku, jadi pemiliknya dulu insya Allah adalah salah satu figur yang dari sisi ekonomi memang cukup lah atau menengah ke atas, sehingga bisa membuat rumah yang sedemikian rupa pada zamannya, atau bisa dikatakan, mohon maaf, orang kaya lah. Jadi ternyata rumah ini adalah rumah Mbah Haji Sulaiman. Nah, terlihat ini adalah memang bangunan tua saudaraku. Jadi Kepondoko atau Dusun Ndoko ini bersebelahan dengan Sungai Brantas. Bersebelahan dengan Sungai Brantas. Kemudian Dusun Ndoko ini untuk saat ini ada sentra pendidikan agama atau pondok pesantren Darul Ulum Kepondoko atau Pondok Ndoko yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Mustain Hasan. Dan ini saya kepingin mempublikasikan rumah ini setelah mendapatkan informasi dari Romo Kiai Haji Mustain Hasan kalau rumah ini dulu pernah dijadikan base camp atau tempat persinggahan Laskar Hizbullah, pejuang kita yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa. Jadi kelihatannya belum ada renovasi dari rumah ini, sehingga ini bisa kita jadikan bukti sejarah perjuangan para terdahulu kita ketika ingin
memerdekakan negara tercinta kita ini. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam. Kita nanti minta informasi dari yang menempati rumah ini terkait keberadaan salah satu rumah tua yang ada di Dusun Doko. Yang konon menurut cerita ini ada cerita sejarah yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat sekitar. Dan hari ini mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk kita semua. Generasi muda juga biar tidak tanda tanya. Ada rumah besar di Ndoko itu, rumahnya siapa ya? Dulu itu ceritanya bagaimana ya? Nah, ini kita masuk ke dalam, dilihat lantainya saja. Ini sudah jarang sekali yang punya lantai kayak gini. Ini kalau sekarang itu ya keramik itulah. Kalau dulu kan istilah masyarakat kampung itu kan tekel. Tapi ini memang sangat-sangat lama atau kuno. Ini bagian dalam rumah dari Mbah Haji Sulaiman. Nah, mungkin yang biasa hanya lewat tahu dari depan, sekarang bisa melihat di video saya keadaan di dalam. Masih ori ya, itu ada Mas Alek yang sekarang menempati rumah. Kemudian ada Pak Aan, Ubaidillah, Aba Aan. Nanti kita minta cerita-cerita sedikit. Mungkin Pak Alek ini bisa menceritakan kapan pendirian rumah ini. Luar biasa sekali saudaraku. Jadi sekali lagi sesuai dengan cerita yang pernah saya dengar, terutama dari beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Kepundoko, dan juga teman-teman yang termasuk pemerhati sejarah kolonial Belanda, bahwa dimungkinkan tentara Hizbullah ini pernah bermarkas atau singgah di sini atau menjadi base camp dari tentara Hizbullah ketika perang kemerdekaan. Ini diperkuat oleh cerita dari Romo Kiai Haji Musta'in Hasan. Nah, oke saudaraku, kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan Bapak Alek yang sekarang menempati rumah ini. Saudaraku pemirsa Tembelang TV, tadi saya sudah tunjukkan kepada jenengan keberadaan rumah, suasana rumah luar biasa. Di sini adem sekali walaupun tanpa AC. Dan alhamdulillah kita bersama beliau Mas Alek. Ini Pak Alek ini yang menempati rumah. Pak Alek ngapunten mengganggu waktunya, mungkin bisa sedikit cerita untuk keadaan rumah atau bangunan rumah ini, kira-kira mungkin ada cerita atau tulisan terkait kinten-kinten kapan rumah ini didirikan Mas Alek? Sekitar tahun 1924. 1924. Ya. Oh nggih. Jadi pemilik sinten asmoni ingkang kagungan nih yang punya rumah ini dulu, Mbah Haji Sulaiman Balura. Balura nggih. Balura pertama. Balura pertama Kepundoko. Mbah Haji Sulaiman. Mbah Haji Sulaiman. Kalau Mbah Haji Sulaiman kali jenengan itu pernah nyapa nih? Buyut nggih. Buyut. Jadi ini dulu rumah buyutnya Pak Alek saudaraku. Berarti generasi keempat. Jenengan sudah generasi keempat nggih. Jadi alhamdulillah rumah ini belum ada renovasi sehingga masih bisa dilihat keasliannya. Jadi rumah-rumah zaman dulu itu memang seperti ini saudaraku. Jadi walaupun tanpa AC di sini, di luar itu panas, di sini dingin ya. Jadi
sedingin hati yang menempati. Moga-moga sedingin dengan pemirsa Tembelang TV juga begitu. Mas Alek, ini saya dapat cerita dari beberapa orang, termasuk pengasuh pondok pesantren Darul Ulum atau Pondok Ndoko Mbak Kiai Haji Musta'in Hasan, bahwasanya ketika perang kemerdekaan atau ketika para pejuang ini mempertahankan kemerdekaan, ini Jombang terkenal dengan salah satu laskar pembela atau yang merebut kemerdekaan negara kesatuan kita, yaitu Laskar Hizbullah. Dan konon menurut cerita dari beberapa orang termasuk Abata ini dulu rumah buyut jenengan ini dulu pernah menjadi tempat persinggahan atau base camp dari Laskar Hizbullah. Apakah panjenengan juga pernah mendapatkan cerita niku, Mas Alek, kira-kira? Nggih, enten. Pernah nggih? Pernah. Pernah. Jadi memang ada cerita kados ngoten nggih, Mas Alek? Nggih. Oh, alhamdulillah. Terus Mas Alek, mungkin ada peninggalan sejarah dari Mbah Haji Sulaiman ini wonten nah? Mboten enten nggih. Karena Mbak Buyut lukisan niku. Oh, lukisan. Oh iya, itu adalah lukisan saudara. Lukisan itu tahun 1924. Karena Mbak Buyut kita itu biasanya, kalau Mbak Buyut kita orang Jawa itu ada peninggalan, biasanya itu pusoko. Pusoko, keris, tombak dan lain sebagainya. Iya. Niku riyen enten, Mas. Dulu memang ada ya. Pedang. Oh, pedang nggih. Tapi dibetul Mas Kula tuwa ical. Oh, ngoten nggih. Peninggalan dari Mbah Buyut nggih. Mbah Buyut niku. Mbah Haji Sulaiman. Mbah Haji Sulaiman. Pedangnya mboten sembarang pedang, pedangnya sing tengahnya itu. Iya. Terus enter sing tengahnya sing tekok itu lah. Oh nggih. Niku saya pernah melihat pedang yang model kados ngoten. Tengahnya itu ada keleret ngoten nah. Mboten saged nayang. Mboten saged nayang aja nih. Saged nayang aja. Niku lurus ngoten nek pedangnya nggih ya. Lurus terus lincip. Lincip ngoten enggak. Nggih. Oke saudaraku, itu sedikit cerita dan informasi buat panjenengan semuanya. Niki maksud kula kan ngeten Mas Alek. Kadang memang saya dari dulu kan sering nganggo mulan liwat. Ono omah gedhe rek ndoko iki. Mungkin pada zamannya itu ya ngapunten Mas Alek, omah paling apik ndoko. Rumah paling besar, paling mewah dan pemiliknya jelas ngapunten pada zaman dahulu istilahnya jelas bukan orang sembarangan, artinya pejabat atau mungkin bahkan kalau yang punya rumah-rumah seperti ini pada zaman dahulu nggih rata-rata pejabat ya. Pejabat sawayombo biasanya. Karena di desa itu kan identik dengan petani ya. Apalagi yang waktu itu mampu untuk memimpin satu wilayah atau desa. Jelas dari sisi ekonomi juga mumpuni. Dari sisi sumber daya manusianya nggih. Bukan orang sembarangan utawa ngapunten wong pinter lah pada zamannya. Nggih. Oke Mas Alek, matur suwun nggih. Informasinya semoga bermanfaat untuk kita semua pemirsa Tembelang TV, khususnya warga Kepundoko, Dusun Doko. Oke pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.